Anda masih bersama kami di Kabar Petang pemirsa dan masih bergabung bersama kita ada Pak Muhibudin, ada Pak Carkaya dan juga Prof. Hipnu. Prof. Hipnu melanjutkan pertanyaan saya terakhir tadi, berdasarkan ataupun langkah-langkah hukum yang sejauh ini sudah berlangsung, apa sebenarnya Prof. Hipnu kalau sisi hukum melihatnya yang membuat kasus ini nampaknya menjadi cukup rumit dan terkesan lama? Bagaimana penanganan hukum yang harusnya dimulai atau langkah-langkah yang diambil? Ya, jadi begini Mbak Ken, ada istilahnya sekarang itu tampaknya counter attack. Counter attack itu sebagai bentuk perlawanan yang tadinya sudah dilaporkan masyarakat kepada Pak PG, kan itu, yang disampaikan oleh pejabat negara kemarin Pak Mahfud kepada Pak PG. Nah, oleh karena itu dalam counter attack ini makanya ada gugatan. Kita ada gugatan kepada Pak Mahfud. Alhamdulillah dicabut. Kenapa dicabut? Saya kira sudah betul. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu adalah kapasitas sebagai pejabat negara, sebagai menteri yang harus memberikan informasi, yang memberikan suatu pembinaan, yang memberikan suatu data-data, sehingga jangan sampai mengembang, kan gitu. Oleh karena itu data-data akurat di sini seandainya nanti dibuktikan di dalam persidangan, kan sedang berproses Mbak, penistaan berproses, kemudian zakat berproses, semuanya berproses. Kalau itu terbukti, sekarang pertanyaannya, bernilai nggak gugatannya? Ini saya kira kok nggak bernilai. Oleh karena itu dicabut. Betul, bagus itu. Nah sekarang kan akan geser Mbak ke Pak RK. Nah ini juga menarik juga. Ini juga bagian dari counter attack. Tapi itulah hukum. Sehingga memang harus betul-betul bahwa dalam suatu pembuktian itu ada dalil, apalagi gugatan. Barang siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Nah dalil-dalil ini seandainya nanti tidak terbukti, tidak bernilai. Tapi kalau nanti sudah dinilai adalah dalam suatu perpidana. Sehingga dalam cross antara pidana perdata atau yang disebut prejudicial gesil. Prejudicial gesil itu apa? Ada pidana, ada perdata. Kan gitu Mbak. Yang disampaikan oleh Mas Serka tadi pidananya. Kemudian teman-teman bidana. Ya pidananya dulu. Bukan perdatanya. Pidananya dulu, kalau terbukti baru mulai perdatanya. Inilah saya kira pertanyaannya kemarin. Kenapa PN Jakarta Pusat memanggil? Ya karena sudah dijadwalkan. Tapi kan nanti kan sampaikan, kita tunggu perdata yang dulu, dibuktikan baru perkara pidana. Nah ini yang terjadi, dari suatu yang biasa Mbak, counter attack itu memang sebetulnya bentuk untuk lawan. Dalam tanda petik, untuk biar tanda petik tidak melapornya, tidak membabi buta. Sehingga dilaporkan, dan digugat. Itu Mbak. Terminologi daripada counter attack saling melapor tadi. Oke, menarik. Saya mau langsung lanjut dulu ke Pak Carkaya ya. Tadi ada hal yang belum tergali Pak. Kalau tadi kan teman-teman ini mengajukan laporan karena diduga Panji Gumilang ini melakukan penyalahgunaan zakat. Penyalahgunaan ini konteksnya yang seperti apa sih sebetulnya? Kalau data yang dimiliki teman-teman semuanya, Pak Carkaya? Jadi gini Mbak ya. Sebenarnya kan di Undang-Undang 23 tentang zakat itu juga di dalamnya mengatur terkait infak dan sodako. Di pasal 37, 38 sampai 42 itu mengatur larangan dan sanksi, gitu kan. Nah, kemudian itu secara filosofis itu ada 3 di undang-undang itu menurut kami. Yang pertama itu aman syar'i atau zakat, infak, dan sodako itu harus aman secara syariat. Kemudian aman regulasi sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan hukum. Kemudian aman NKRI. Jangan sampai uang-uang itu kemudian dijadikan alat untuk melawan negara, untuk terorisme, radikalisme, dan sebagainya. Nah, kemudian kita melihat juga pernyataan dari Pak Mahfud MD sebagai pejabat negara mengatakan bahwa sertifikat di Al-Zaitun itu atas nama pribadi Panji Gumilang. Ada ratusan sertifikat. Kemudian ada rekening 256, rekening Panji Gumilang. Transaksinya itu ada 15 triliun. Kemudian ada indikasi juga ada transfer dari Gubernur NII. Gubernur NII itu umat bukan, rakyat bukan. Dari mana dia? Nah kemudian usahanya juga kan belum kelihatan nih. Usahanya apa? Galangan kapal juga belum jalan, kapalnya juga belum laut, produksi padi juga menurut kami juga gagal, sapinya juga bangkrut. Usaha dari mana? Nah, artinya hukum juga akan pakai logika. Bagaimana logika yang dibangun oleh Panji Gumilang selama ini? Logikanya lompat-lompat. Mengatakan berhasil padahal izinnya saja belum diurus. Mengatakan pertaniannya maju padahal padinya juga gagal panen, sapinya juga gagal. Maksud saya itu kita selain melaporkan atau mengadukan, kita juga ingin membangun logika rakyat agar berpikir waras, tidak termakan oleh logika menurut kami tidak baik gitu kan bagi rakyat gitu kan.
Oke. Terima kasih. Meskipun laporan-laporan tersebut kembali lagi harus juga didasari oleh bukti-bukti yang kuat ya Pak, ini juga disadari oleh teman-teman ya dan sudah siap untuk menghadirkan ini. Sudah siap, dan kami selaku warga negara yang baik akan membantu penegak hukum memberikan petunjuk-petunjuk, memberikan informasi siapa saksinya, mana yayasannya, bagaimana konstruksinya, ya kita bantu sebagai rakyat. Dan kita juga kan tidak bisa mengatakan bahwa Panji Gumilang salah, karena kita kan bukan penegak hukum, hanya rakyat yang peduli terhadap negara kemudian melaporkan gitu kan. Oke, tapi bukti-bukti itu apa saja sih Pak sebetulnya Pak? Yang dimiliki oleh teman-teman? Ya itu tadi yang kami miliki itu, makanya kan logika tadi yang kita bangun. Kita ini menemukan kejadian pembunuhan, ada mayat. Apakah kita harus menyaksikan pembunuhan itu pada waktu malam itu atau siang itu? Kan enggak. Ada bajunya kita laporkan, ada kemudian orang ini ada KTP-nya kita tunjukkan, kemudian rumah ini jalannya kemana, kan harus begitu juga. Artinya ini kejadian yang luar biasa, makanya kami membantu dengan memberikan petunjuk-petunjuk kepada pihak kepolisian. Oke. Seperti itu kira-kira. Baik, itu dari forum yang dipimpin oleh Pak Carkaya. Kalau dari Kemenak Pak, sejauh ini dari proses hukum yang sudah berlangsung, setidaknya Barreskrim juga sudah mulai bergerak. Kemenak juga apakah bisa mendeteksi bila Ponpes Al Zaitun ini melakukan hal-hal yang tidak sesuai aturan, setidaknya pada ranah zakat dan juga wakaf ataupun infak. Ini bisa dideteksi tidak sih Pak? Karena kan ada aturannya begitu ya, dan sebenarnya ada kewajiban pelaporannya. Nampaknya cukup mudah kalau memang diminta mengenai bukti ini. Ya, kalau soal izin firm ya, kami tidak pernah atau belum pernah ya mengeluarkan izin ya kalau dengan Ponpes Al Zaitun. Lalu pelaporan juga kami sudah lakukan koordinasi ya dengan level di Kanwil maupun di Kemenak Kabupaten Kota juga, ini juga belum pernah ada laporan begitu. Jadi saya kira ini penting untuk dilakukan pendalaman baik oleh sisi kami di Kementerian Agama ya maupun oleh aparat penegak hukum, saya kira untuk membuktikan bahwa pengelolaan yang dilakukan apakah betul mengelola zakat, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang dia mengelola zakat tanpa izin maka jelas pasalnya begitu, dan itu adalah ranahnya pidana dan itu adalah kewenangan daripada aparat penegak hukum, saya kira. Sehingga langkah-langkah hukum bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menegaskan bahwa yang dilakukan itu adalah melanggar daripada peraturan perundang-undangan, khususnya di sini Undang-Undang 23 2011 dan juga yang sudah ditegaskan di dalam PP 14 2014 dan juga diratifikasi dalam peraturan kami ada di KMA 333 terkait dengan perizinan. Jadi semuanya sudah clear. Kalau memang tidak berizin ya berarti itu pelanggar. Begitu. Oke, baik. Saya mau langsung ke Prof. Hipnu lagi. Terakhir mungkin Prof. Dari tadi pertanyaan saya yang di awal Prof, kalau dari sekian banyak laporan yang kemudian masuk ini ya ke pihak kepolisian terhadap Panji Gumilang, ini nanti seberapa besar potensi dari yang bersangkutan ini terjerat kasus hukum? Ya, ini menarik Mbak. Jadi kita luruskan berarti Pak Carkaya betul. Ini semua delik umum Mbak. Delik umum itu kewajiban masyarakat melaporkan atas suatu kejadian tindak pidana. Masalah bukti ada penegak hukum. Jadi cukup Pak Carkaya melaporkan, menyampaikan, syukur bawa bukti. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan proses hukum selanjutnya? Betul sekali ini pertanyaannya. Saya melihat tadi subjek hukumnya itu adalah sudah umur, kan begitu. Sedangkan tindak pidana yang dilanggar itu cukup berat. Kaitannya dengan penistaan 5 tahun, kaitannya dengan penggelapan 7 tahun, kaitannya dengan undang-undang zakat tadi mau menjadi 17 tahun, kaitannya dengan pencucian uang itu sampai 12 tahun. Seandainya terbukti, itu kalau teori hukumnya adalah yang terberat ditambah sepertiga. Jadi bukan 5, 9, 12, enggak. Terberat tambah sepertiga. Sekarang yang terberat yang mana? Harus dibedakan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Saya yakin kalau tindak pidana mau digabung akan kesulitan memformulasikan dakwaannya. Sehingga penuntut umum akan sulit untuk menggambarkan antar lokus dan tempus deliktinya. Dengan demikian, tindak pidana umumnya jalan, penistaan dan penggelapan, tindak pidana korupsinya jalan. Oleh karena itu nanti, ya mau tidak mau tetap terberat ditambah sepertiga. Begitu Mbak.
Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak untuk perbincangan kita sore hari ini. Tentu kita akan ikuti bersama nanti bagaimana proses hukum yang akan berlangsung mengenai dugaan-dugaan ataupun laporan-laporan terhadap apa-apa saja yang sudah dilakukan di Ponpes Al Zaitun. Terima kasih Pak Muhibudin, Pak Carkaya, dan juga Prof. Ibnu Nugroho sudah bergabung bersama kami sore hari ini di Kabar Petang.